Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, selain gubernur, ada dua kelompok lagi yang punya peluang besar untuk menduduki sebagai calon presiden 2024. Siapa mereka? Saya akan tampilkan pada Anda pada informasi berikut ini. 3 gubernur berpeluang maju di Pilpres 2024. Meski dukungan mengalir deras, mereka masih malu-malu. Jika Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta kompak enggan memberi tanggapan, sebaliknya Gubernur Jawa Barat lebih terbuka akan rencana maju Capres 2024 di depan. Dia bahkan memberikan kode keras. Allah jadikan saya Gubernur Jabar karena Allah kehendaki. Allah akan berhentikan juga karena Allah kehendaki. Jadi 2024 gimana takdir saya jemput, tidak jadi tidak masalah, tapi kalau ada sebuah pintu terbuka, misalkan dari Partai PAN, saya bismillah. Kira-kira. Tapi kalau tidak, juga tidak masalah, kira-kira begitu. Karena Allah yang akan tentukan. Pro dan kontra menyeruak, meski hasil survei berkata lain. Hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2021, Ganjar Pranowo berada di posisi kedua dengan angka 13,9%, diikuti dengan Anies Baswedan dengan 9,6%, dan Ridwan Kamil berada di posisi keempat di 5,1%. Sementara itu, Carta Politika Indonesia dalam survei yang dirilis pada Juli lalu mencatat, Ganjar Pranowo berada di posisi pertama dengan 16,2%. Sementara Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 14,6%, diikuti Ridwan Kamil di angka 5,4%. Jumlah nama lain turut muncul di kedua survei ini, semisal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertama memang dalam era pandemi, ketiga sosok ini atau kepala daerah, saya katakanlah seperti itu, memang memiliki panggung lebih besar ya dibandingkan dengan orang berlatar belakang menteri misalnya. Ya. Apalagi kalau sekedar menjadi ketua umum atau misalnya hanya bergantung pada aspek darah biru. Ditambah kebetulan mereka punya atribut yang unik juga. Muda, yang kita tahu semenjak Pilkada DKI itu menjadi sebuah fenomena baru, pemimpin muda. Yang kedua, mereka dianggap sebagai pemimpin yang bottom up, lahir dari bawah. Yang dalam budaya meritokrasi itu lebih bisa mengambil hati dari anak-anak muda yang kita tahu di tahun 2024 itu jumlahnya akan sangat dominan. Ya, ada 3 golongan pejabat yang berpotensi besar menjadi calon presiden 2024. Pertama, para gubernur yang semakin ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu ada pula pimpinan kementerian dan lembaga negara. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ketua Umum Partai Politik tak ketinggalan. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Menteri Pertahanan. Namanya selalu teratas dalam survei Capres 2024. Selain itu ada pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dari 3 golongan ini akan mengisi bursa Capres 2024. Meski ada ganjalan, bagi 3 gubernur tertinggi di survei, masa jabatan akan habis mulai tahun depan. Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis di 2022. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan selesai di 2023. Habisnya masa jabatan artinya mereka akan kehilangan panggung untuk dinilai rakyat menuju 2024. Mungkinkah mereka bertahan atau sebaliknya tenggelam? Saudara, 3 gubernur, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil punya peluang yang besar untuk menjadi Capres 2024. Tapi mereka punya ganjalan, karena mulai tahun depan panggung mereka akan hilang. Menarik untuk cermati kiprah mereka selanjutnya, karena suara harapan rakyat yang tinggi tak layak ditinggal diam. Saudara, saya Aiman Wicaksono.
Salam.